Para ikhwan sekalian, tawakal adalah penyandaran hati hanya kepada wakil atau yang ditawakali semata. Ada juga yang mengatakan bahwa tawakal adalah menampakkan kelemahan serta penyandaran diri kepada yang ditawakali. Nah, berkenaan dengan tawakal ini ada dua sikap ekstrim ya, atau berlebihan terkait tawakal. Sikap pertama adalah tidak melakukan sebab atau usaha sama sekali. Inilah yang sering disalahpahami oleh sebagian orang, yaitu memahami tawakal dengan pasrah saja, tidak melakukan sebab atau usaha dengan apapun. Sikap ini tentu saja tidak dibenarkan karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sebab dan akibatnya. Manusia harus menempuh sebab dan melakukan usaha untuk mendapatkan hasilnya. Kita bisa perhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai tawakalnya burung. Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi laruziktum kama yurzaqu thair taghdu himason wa turuhu bitonan. Seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rizki sebagaimana Allah memberi rizki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, ya, dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya dia akan diberi rezeki. Betapa tidak demikian, karena dia telah bertawakal kepada Zat yang Maha Hidup, yang tidak pernah mati. Karena itu barang siapa yang bertawakal kepadanya, ya, kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Para ikhwan sekalian, kalau kita lihat bahwa seekor burung, dia itu tidak tahu ya letak di mana biji-bijian dan makanan yang akan didapatkannya. Bahkan bisa saja bahwa kemarin dia itu mendapatkan biji-bijian atau makan makanan di suatu tempat, kemudian besok makanan itu sudah tidak ada. Tetapi kalau kita lihat bahwa bagi burung yang penting pertama adalah burung itu berusaha keluar ya dari sarang dulu. Yang penting berusaha. Nah, ini burung tidak meninggalkan sebab atau usaha. Yang kedua adalah burung itu tidak stres dulu disangkar, terlalu lama memikirkan nasibnya gimana, saya harus mendapatkan makanan hari ini, tidak begitu. Yang ketiga adalah burung senantiasa optimis dengan rezeki dari Allah untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Syekh Abdurrahman Mubakfuri menjelaskan bahwa hadis ini tidak menunjukkan bahwa kita harus meninggalkan usaha atau menempuh sebab. Akan tetapi menurut beliau, ini menunjukkan agar melakukan usaha untuk mencari rezeki. Jadi menempuh sebab atau melakukan usaha itu penting dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah saya ikat unta saya lalu tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, ataukah saya lepas saja sambil bertawakal kepadanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ikatlah dulu untamu itu, kemudian baru engkau bertawakal. Para ikhwan sekalian, dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.
Para ikhwan sekalian, sikap kedua terkait tawakal adalah melakukan sebab atau usaha dengan sangat giat, tetapi tidak memohon bantuan kepada Allah serta tidak menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kita adalah seorang hamba Allah dan jangan sampai melupakan Allah sebagai pencipta kita dan yang memberikan kita kemampuan serta maha kuasa atas segala sesuatu. Syekh Islam Ibnu Taimiyah berkata, mengandalkan atau terlalu memperhatikan sebab atau usaha itu menodai kemurnian tauhid, kata beliau. Tidak percaya bahwa sebab adalah tindakan merusak akal sehat. Tidak mau melakukan usaha atau sebab adalah celaan terhadap syariat yang memerintahkannya. Hamba berkewajiban menjadikan hatinya bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada usaha semata. Allah lah yang memudahkannya untuk melakukan sebab yang akan mengantarkan kepadanya kebaikan di dunia dan akhirat. Jadi orang yang terlalu mengandalkan sebab atau usaha sangat berpotensi untuk stres dan depresi ketika dia tidak bisa mencapai target atau hasil yang diinginkan. Padahal dia itu sudah giat dan berusaha payah. Jadi seorang yang bertawakal ini dijamin tidak akan stres atau depresi karena ia berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang ditakdirkan Allah adalah yang terbaik bagi seorang hamba. Inilah yang menakjubkannya urusan seorang muslim sebagaimana hadis Nabi SAW, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sungguh semua urusan adalah baik dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin. Yaitu jika ia mendapatkan kegembiraan, ia bersyukur dan itu suatu kebaikan baginya. Dan ia mendapat musibah dan jika ia mendapat musibah, ia bersabar dan itu pun suatu kebaikan baginya. Jadi para ikhwan sekalian, tawakal tidaklah berarti meninggalkan usaha dan sungguh setiap muslim wajib berpayah-payah, bersungguh-sungguh dan berusaha untuk mendapatkan penghidupan. Hanya saja kita tidak boleh menyandarkan diri pada kelelahan, kerja keras dan usahanya, tetapi ia harus meyakini bahwa segala urusan adalah milik Allah dan bahwa rezeki itu hanyalah dari Allah semata.